Pemirsa, Polres Tangerang Selatan telah menangkap sejumlah pelaku pengerusakan di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Nafa Urbah. Saat ini pun para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Usai pengerusakan dan penjarahan yang terjadi di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Nafa Urbah, Polres Tangerang Selatan menangkap sejumlah pelaku pengerusakan. Polisi belum merinci jumlah pelaku yang telah diamankan dan peran mereka. Pasalnya, saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif. Sementara dalam proses penyidikan, memang benar sudah ada beberapa orang yang sudah kita amankan, sudah statusnya juga sudah kita tahan. Nanti mohon waktu rekan-rekan, kami sementara bekerja, ya. Kejadian yang di Pondok Aren itu kami sementara bekerja maksimal, bahu-membahu juga dengan asistensi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Bapak Kapolda sangat mengatensi juga kasus ini, sehingga kami mohon waktu. Yang pasti sudah ada beberapa tersangka yang sudah kami amankan yang terlibat langsung, yang terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut. Ya. Sebelumnya rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan rumah Nafa Urbah dirusak dan dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki seluruh pelaku yang terlibat dalam penjarahan ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, bangkai helikopter pengangkut 6 penumpang yang jatuh ditemukan di tengah hutan. Ya, tim SAR telah mengevakuasi seluruh korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Kalimantan Barat. Tim SAR gabungan menemukan bangkai helikopter yang jatuh di hutan kawasan air terjun Mandin Damar, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Bangkai helikopter yang terbakar ditemukan sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya diberikan oleh KNKT. Sementara itu sebanyak 8 korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalimantan Barat. Evakuasi 8 korban dilakukan melalui jalur darat. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim Satuan Tugas Aksi Cepat Tanah Bumbu, pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat sekitar kita, dan tim tentunya akan tetap konsisten mensupport segala sesuatu termasuk proses evakuasi hingga selesainya misi kemanusiaan ini. Sebelumnya helikopter dengan kode registrasi PKRGH hilang kontak 10 menit setelah lepas landas dari Bandara Gusti Syamsir Alam Kota Baru pada Senin pagi. Heli yang ditumpangi 2 awak dan 6 penumpang ini jatuh di kawasan air terjun Mandin Damar, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Basarnas bersama TNI dan Polri menggelar konferensi pers pasca identifikasi 8 korban kecelakaan helikopter BK117D3 di kawasan hutan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Basarnas pun memaparkan kronologi penemuan di lokasi jatuhnya pesawat yang disertai sulitnya medan. Untuk hari pertama, kedua, dan ketiga, tapi memang karena cuaca di lokasi kabut dan juga hujan beberapa hari, sehingga schedule penggunaan heli yang kami bisa maksimal mungkin sehari, hari pertama kami upayakan 2, ternyata tidak bisa, hanya 1 bisa terbang, setelah itu sampai sore tidak bisa. Kemudian hari kedua juga demikian, kami harapkan bisa di 4 sortie dengan menggunakan heli yang ada 5 heli, ketika itu ternyata juga tidak maksimal, hanya bisa sampai 2 sortie, kemudian sortie terakhir ketiganya sore juga sudah gelap. Kemudian hari ketiga, tanggal 3, kita juga berusaha maksimal karena pada saat hari kedua sore itu sempat terbuka. Jadi kita menerbangkan heli dari PT UTS Tindo, kan agak terbuka, agak sedikit terlihat tapi juga tidak jelas. Nah, kemudian pada siangnya itu rekan-rekan dari tim darat yang terdiri dari Basarnas, kemudian juga TNI Polri, kemudian rekan-rekan dari kewilayahan termasuk para relawan yang ikut terlibat berhasil menemukan lokasi. Ya, pemirsa, pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Ya, serangan merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan ke Israel.
Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel. Dalam rekaman tersebut, nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Ya, sementara itu pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan Al-Barasi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Pemirsa, iNews hadir pada setiap kondisi dan situasi. Kami tidak diam dan menutup pintu informasi. Kami mengawal suara rakyat agar bisa memberi manfaat dan tetap bermartabat. Demi setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syafati Suryo dan Pram Senjaya. Saya Togi Sinaga. Dan saya Fazilah Khairunisa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barasi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar. Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka.